Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afniyanti, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SD 14 Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Esa Puji Rahayu Eltafa, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 14 Perawang Barat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan ya, Ibu ya, mengenai praobservasi tentang akan melaksanakan observasi kelas nanti pada proses pembelajaran. Di mana proses pembelajaran, observasi pembelajaran itu gunanya adalah untuk mengetahui tentang jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian tujuan kita melaksanakan praobservasi ini adalah bagaimana Ibu bisa menyiapkan diri, kemudian menimbulkan rasa percaya diri dalam pelaksanaan proses pembelajaran nantinya. Baik, Bu, dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira nih, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nantinya? Baik, Bu, pada pembelajaran kali ini dan yang sedang saya rencanakan adalah pembelajaran tentang materi zakat. Nah, tujuan pembelajaran yang telah saya rancang adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu menghafal siapa-siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu mendemonstrasikan hafalannya tentang siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Baik, Bu Esa, berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama, mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang berhak mendapat zakat. Kemudian siswa menghafal orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir kemudian mendemonstrasikan mendemonstrasikan hafalannya tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik, Ibu. Bagaimana nih dengan area? Pengembangan apa saja yang akan Ibu sampaikan? Untuk areanya yang saya akan kembangkan ada 2 area. Yang pertama adalah area pengetahuan, yang kedua adalah area keterampilan. Pada area pengetahuan, yaitu siswa mampu menjelaskan tentang siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Pada area keterampilan, siswa mampu mendemonstrasikan secara langsung hafalannya tentang siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, berarti ada 2 area nanti yang akan Ibu kembangkan ya. Yang pertama area pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Dari pengetahuannya nanti kita dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan anak tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Setelah itu keterampilannya, anak yang sudah hafal akan mendemonstrasikannya nanti ya, Bu ya. Baik, kemudian nih saya ingin tahu nih ya, Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, mulai dari strateginya, terus kemudian metodenya, dan model apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nantinya. Baik, untuk strategi pembelajarannya yang saya rencanakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegritas dengan kompetensi sosial emosional siswa. Sementara untuk metode pembelajarannya yang saya gunakan ada metode ceramah, ada metode kerja kelompok, di mana nanti peserta didik saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar dan penugasan siswa tersebut. Dan yang ketiga, untuk model pembelajarannya yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning, di mana nanti para siswa akan diberikan pertanyaan dan mereka akan mengerjakannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, berarti strategi yang pertama Ibu lakukan adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya, yang berpusat kepada siswa, kemudian terintegritas dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian metodenya ada metode ceramah, kerja kelompok, yang mana kelompoknya dibagi berdasarkan gaya belajar siswa, terus ada penugasan. Model pembelajarannya adalah PBL ya, Bu ya, problem based learning. Oke, Ibu, kemudian
Terus Ibu, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nantinya? Baik, untuk pembelajaran kali ini saya akan menggunakan 3 media pembelajaran yang sudah saya siapkan sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang pertama adalah media video, di mana video pembelajaran ini akan saya tampilkan untuk siswa yang kelompok belajarnya secara audio. Terus yang kedua adalah media pembelajaran mind map, di mana mind map ini akan ditempel di dinding kelas, dan ini untuk siswa yang kelompoknya belajar dengan gaya kinestetik. Dan yang terakhir adalah saya menggunakan media pembelajaran berupa rangkuman materi, di mana rangkuman materi ini adalah untuk siswa yang belajarnya menggunakan gaya visual. Oke, berarti nanti dalam proses pembelajaran Ibu akan menggunakan 3 media ya Bu ya, yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang mana kalau video digunakan untuk yang audio, kemudian rangkuman materi untuk yang visual, kemudian mind map untuk yang kinestetik. Baik Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan menerapkannya dalam proses pembelajaran? Baik, untuk rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan ini Bu, saya akan melaksanakannya di hari Selasa, yaitu besok, untuk kelas 6A di jam pertama dan jam kedua. Oke, berarti besok ya Bu ya, hari Selasa di kelas 6A. Di kelas 6A jam pertama dan kedua. Nah, di sana nanti Bu saya akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Saya akan mengamati dan mencatat jalannya proses pembelajaran Ibu. Kemudian nanti setelah selesai observasi, kita akan mengadakan pertemuan lagi ya Bu, yaitu pasca observasi, di mana nanti di sana kita akan membahas tentang refleksi atau evaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, setelah pembicaraan ini, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan? Jadi setelah pembicaraan kita ini, jadi saya tahu Bu, apa saja media yang akan saya persiapkan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti sangat bermanfaat ya Bu ya. Dengan ada pertemuan kita ini, Ibu bisa merancang media apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Baik Bu, terima kasih atas bincang-bincangnya pada hari ini. Sampai jumpa besok ya Bu ya, hari Selasa di kelas 6A jam pertama dan kedua. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik Anak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya Anak Ibu semua ya. Abdul Raufi Ramadan, Anilita Olivia Putri, Aziza Suharti, Celza. Ya Anak Ibu, sebelum mulai pembelajaran kita harus berdoa. Jadi sebelum kegiatan apapun kita harus biasakan berdoa terlebih dahulu. Oke, Zakwan silakan siapkan kelasnya. Bersiap. Sikap berdoa. Tampungkan tangan. Tundukkan kepala. Rendahkan hati. Berdoa dimulai. Kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Oke, coba dulu sebelum kita belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke. Semuanya harus fokus dan siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Apakah Anak Ibu sudah sarapan dulu tadi sebelum berangkat? Ya, kenapa harus sarapan? Biar belajar. Ya, ada kaitannya dengan tadi tepuk fokus. Biasanya kalau kita tidak sarapan, maka kita sulit untuk fokus. Kenapa? Karena perutnya kosong. Baik Anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran,
hari ini. Silakan anak ibu pejamkan matanya semuanya. Boleh ikutin. Ibu Ais, pejamkan matanya. Elza, semuanya. Ya, oke. Sekarang kamu tanamkan dalam hati kamu, dalam hati dan pikiran kamu ya, terutama saya hari ini, saat ini berada di kelas 6A ini untuk belajar pendidikan agama Islam dengan Ibu Esa. Tujuan saya ke sekolah adalah untuk mencari ilmu dan menambah pengetahuan saya, termasuk mengubah tingkah laku saya agar menjadi anak yang lebih baik. Oke, anak ibu lupakan semua permasalahan di luar pelajaran kita pada hari ini, baik permasalahan yang ada di rumah ataupun dengan teman-teman kamu. Sekarang fokus kamu adalah dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, tarik nafasnya, lalu lepaskan secara perlahan. Oke, sekarang boleh buka matanya anak ibu semua. Dan kita ucapkan basmalah untuk belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sebelum belajar kita wajib membaca surat pendek. Untuk hari ini kita baca surat Ad-Duha. Oke, semuanya membaca surat Ad-Duha ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Oke, boleh ditutup bersamaannya. Kita mulai pelajarannya. Anak ibu, apakah masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Kita belajar tentang apa? Tentang apa, Kesya? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang zakat. Apa yang kita pelajari kemarin? Pengertian zakat. Terus apa lagi nih, Dok? Manfaat berzakat. Apa lagi? Fungsi zakat. Terus zakat itu ada berapa kemarin? Contoh zakat. Pembagian zakat. Ada berapa Janeta kemarin pembagian zakat? 2. Apa saja? Zakat mal dan zakat murah. Ada zakat mal, ada zakat Fitrah. Terus hari ini yang kita pelajari adalah ternyata zakat itu kamu udah tahu belum? Kepada siapa sih kita serahkan zakat itu nantinya? Nah, anak ibu pasti sedikit banyaknya sudah pernah mendengar bahwa zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siapa sajakah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi baik zakat fitrah ataupun zakat mal itu ada golongan penerimanya. Hari ini kita akan belajar itu. Lalu ibu akan menyampaikan juga apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3. Yang pertama, ibu harapkan nanti anak ibu semua mampu mengidentifikasikan siapa-siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi anak ibu harus tahu siapa-siapa saja sih golongan penerima zakat. Nah, golongannya apa saja atau siapa saja. Lalu kamu harus mampu menjelaskannya nanti. Yang kedua, anak
Jadi menunjukkan hafalan tentang siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat beserta penjelasannya. Jadi ada berapa? Nah, anak ibu coba lihat buku paketnya. Lihat halaman 86. Nah, Raufi sudah buka duluan bukunya. Itu ada bab kita. Ya, di situ ada berapa nak golongan orang-orang yang menerima zakat? Oke, coba Natasha sebutkan yang pertama. Iya, apa itu fakir nak? Iya, orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki, iya dia tidak punya pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, coba siapa yang bisa? Ya, Rofi. Miskin yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, kalau yang orang miskin itu dia punya pekerjaan, tapi penghasilan dari pekerjaannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu perbedaan fakir dan miskin tadi ya. Yang ketiga, ya, Janeta. Amil zakat yaitu panitia atau pengurus pembagian zakat. Iya, amil zakat yaitu panitia atau pengurus yang mengurus apa? Pembagian zakat. Nah, panitianya itu juga berhak dia menerima zakat. Terus siapa lagi yang bisa? Selain Royan? Boy. Hamba sahaya yaitu orang-orang yang dijanjikan mati saat tertentu. Iya, hamba sahaya yaitu apa? Oh, nggak apa-apa, terbalik. Sama aja, nggak ada bebas ya, tidak harus berubah. Ulangi coba, Olive. Ulangi Olive. Yang tadi kamu bacakan? Hamba sahaya yaitu orang-orang yang dijanjikan merdeka. Iya, hamba sahaya yaitu orang yang dijanjikan akan merdeka. Insya Allah di zaman sekarang ini tidak ada ya hamba sahaya karena semuanya sudah iya. Merdeka. Ya, Aziza, nomor berapa itu? Nomor 4. Iya, apa? Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk agama Islam. Iya, mu'alaf yaitu orang yang baru memeluk agama Islam. Jadi kalau ada seorang mu'alaf, maka ia menjadi salah satu penerima zakat. Yang nomor berapa lagi? Siapa? Ayo, Rido. Nomor? 6. Ya, apa nomor 6 itu? Garim, orang yang berutang. Orang yang berhutang. Terus lanjutkan. Ada penjelasannya? Itu orang yang tidak sanggup membayar utang yang dimilikinya untuk mengatasi kebutuhan dan uang jalan Allah SWT. Iya. Jadi orang garim ini adalah orang yang berhutang, tapi bukan berarti garim ini dia nanti menerima zakat fitrah, ya udah saya hutanglah banyak-banyak sehingga nanti saya dapat zakat fitrah. Tidak seperti itu ya. Tapi ada dua alasannya. Yang pertama dia berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nih. Kalau dia nggak berhutang, dia mungkin bisa mati kelaparan. Atau yang kedua dia berhutang untuk apa tadi, Rido? Berjuang di jalan Allah. Iya, itu ya. Yang ketujuh, siapa lagi? Dari kelompok ini nggak bisa. Fisabilillah, apa itu? Yaitu orang yang berjuang berdiri menegakkan ajaran Orang yang berjuang menegakkan ajaran agama Allah. Nah, fisabilillah ini biasanya sekarang, kalau zaman sekarang di masjid-masjid ada yang memprogramkan, ada yang sekolah di pondok pesantren itu termasuk yang sedang menuntut ilmu kan di jalan Allah. Biasanya mereka juga dimasukkan sebagai fisabilillah ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ke-8. Siapa? Apa Pak Dia? Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Musafir. Musafir. Yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tidak, untuk perjalanan maksiat yang kehabisan bekal atau ongkos. Iya, yang terakhir yaitu musafir. Musafir ini orang yang sedang dalam perjalanan, tapi perjalanannya ini bukan bertujuan untuk maksiat. Misalnya dia perjalanan jauh dari Sumatera mau ke Jawa, tapi tujuannya untuk mencuri kendaraan bermotor. Habis dia tuh dapat zakat tidak ya? Justru perjalanannya ini adalah untuk untuk di jalan Allah, lalu kehabisan bekal dia, maka dia berhak menerima zakat. Sudah lengkap 8? Oke, coba kita ulangi. Taufik yang pertama tadi? Ya, lalu apa lagi Pasya? Terus, apa lagi? Apa? Amil zakat. Lalu apa lagi Pasya? Mu'alaf. Lalu? Hamba sahaya
menjadi beberapa kelompok dan ini kebetulan sudah pas. Ibu akan membagi kamu menjadi 3 kelompok. Jadi ini sudah sesuai semua. Kita ambil dari sini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang di sana adalah kelompok 3. Oke. Nah, jadi kamu ketika bekerja dalam berkelompok itu, ibu tidak mau hanya satu orang yang bekerja, tapi semuanya saling bekerja sama. Oke. Nah, tujuan kamu berkelompok adalah untuk mengidentifikasikan 8 penerima zakat tadi ya. Ini adalah LKPD. Apa itu LKPD? Berserta kembali. Iya. Jadi nanti di sini kamu tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? 1. Nah, di sini nama-nama anggotanya siapa saja? Paham? Apa? Nanti tambah aja samping, oke? Ya. Lalu di sini silakan kamu tuliskan berdasarkan apa yang kamu dengarkan. Siapa saja golongan penerima zakatnya dan penjelasannya. Bisa? Bisa. Oke. Silakan siapa yang menulis? Ibu pindahkan yang paling tapi jangan mulai dulu sebelum ibu bilang mulai ya. Nanti kamu boleh bekerja sama, misalnya si Rofi dia nggak dengar tadi ada yang ketinggalan, kamu sampaikan siapa yang menulis nanti. Saling bekerja sama. Ya. Berdasarkan buku ini, silakan kamu catat apa saja, siapa saja golongan penerima zakatnya, dan silakan dijelaskan di kolom penjelasan. Paham? Tulis dulu nama kelompoknya. Paham sama tugasnya? Paham? Kelompok 2? Iya. Oke. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 akan mengidentifikasikan. Belum mulai, nanti sama-sama mulai. Kelompok 3, yang ini juga nanti kan kamu harus bekerja sama dengan satu orang jadi ya. Semuanya harus memberitahu ini nomor 1 ini gitu ya. Sehat. Oke, siap. Oke, siapa dulu satu kelompok nanti untuk panahnya. mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerima zakat. Penerima zakat adalah bagi 8 orang, yaitu 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. 2. Miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. 3. Hikam, hamba sahaya atau budak. 4. Gharib, orang yang memiliki banyak hutang. 5. Mualaf, orang yang baru masuk Islam. 6. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. 7. Musafir dan para pelajar rantau. 8.
amil zakat, panitia, penerima, dan pengelola zakat. Baik, apakah ibu semua sudah mendengarkan tadi? Sudah bisa mendengarkan yang disampaikan anak? Apakah sudah benar semuanya? Iya. Jadi ada 8 golongan penerima zakat. Ya, kita ke tujuan yang ketiga tadi, yaitu anak ibu mampu mendemonstrasikan atau menunjukkan hafalan tentang siapa-siapa saja penerima zakat. Oke, silahkan angkat tangan yang bisa. Oke, silakan Fadil. Nah, anak ibu yang lain dengarkan Fadil sudah benar atau belum ya? Disimak ya. Oke, Fadil ibu akan mengulangi. Silakan Fadil. Yang pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mufadil Abdullah. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang menerima zakat adalah yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, gorim atau orang berhutang, fisabilillah dan itu sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kerja kelompoknya sudah selesai semua. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai, yaitu tentang apa tadi, Nak? Oke, sebelum ibu tutup, ibu tanya dulu, apakah anak ibu sudah paham tentang materi golongan penerima zakat yang tadi kita laksanakan sama-sama? Sudah? Ada yang belum paham? Tidak ada? Oke, berarti dapat kita simpulkan kembali. Apa saja tadi yang kita pelajari, yaitu golongan penerima zakat ada siapa saja? Yang pertama, berarti ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi setelah ini anak ibu nih nggak perlu bertanya-tanya lagi siapa yang untuk apa zakat kami keluarkan untuk siapa saja. Jadi anak ibu tidak perlu bertanya lagi karena sudah tahu hari ini. Dan pelajaran yang hari ini anak ibu dapatkan, mudah-mudahan dapat anak ibu ingat terus ya. Jangan hari ini aja ingatnya, tapi harus kamu tanamkan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, dipahami saja dapat anak ibu laksanakan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak ibu, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang sejarah Islam, yaitu mengenai sahabat-sahabat Nabi atau sahabat-sahabat Rasulullah ya. Jadi silakan anak ibu baca bukunya, materinya tentang sejarah Islam, yaitu siapa-siapa saja sahabat Rasulullah, sahabat Nabi. Paham anak ibu? Ya. Oke, untuk hari ini pelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Sebelum ditutup, saat mau belajar kita harus semangat. Saat sudah belajar kita juga harus tetap semangat. Yuk, tepuk semangat. Takbir. Takbir. Baik anak ibu, pelajarannya cukupkan sampai di sini. Apabila mungkin ada salah kata ataupun apa dari ibu, mohon maaf. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Afni Yenti, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SD 14 Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dalam pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Esa. Pada hari ini ditemani oleh Ibu Esa sendiri, yaitu Ibu Esa Puji Rahayu Eltafa, Guru Pendidikan Agama Islam SD 14 Perawang Barat, dan juga ditemani oleh Ibu Surtini,
sebagai pengajar praktek guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Siak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbincangan ya, Ibu Esa, tentang observasi yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini tujuan kita berbincang-bincang adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ini akan diawali dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Perasaan saya pada awalnya ketika sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut ada rasa sedikit khawatir karena pembelajaran ini masih baru dan belum terbiasa dilaksanakan di dalam kelas bersama peserta didik saya. Tapi ternyata setelah dilaksanakan model pembelajaran tersebut, ternyata pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar dan mungkin siswa justru lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, berarti pertama sekali Ibu merasakan was-was ya Bu ya. Setelah dijalani ternyata berjalan dengan lancar. Kalau gitu bisa Ibu ceritakan kembali tentang tahapan-tahapan apa yang Ibu lakukan sebelum observasi, atau area apa saja yang Ibu kembangkan dalam observasi tersebut? Tahapan-tahapan yang saya laksanakan sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut sudah pasti yang pertama adalah saya menyiapkan RPP, lalu saya menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Dan saya untuk area pengembangannya, saya menggunakan area pengembangan sosial emosional. Berarti Ibu sebelumnya sudah melaksanakan beberapa tahapan ya Ibu ya. Yang pertama membuat RPP, tentu sesuai dengan apa pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kemudian juga menyediakan media pembelajaran. Baik, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu sampaikan sudah terlaksana di dalam proses pembelajaran kemarin? Menurut saya, area pengembangan yang saya laksanakan dalam pembelajaran itu sudah terlaksana tapi belum maksimal. Sudah terlaksana tapi belum maksimal. Nah, kira-kira nih apa hambatan atau kekurangan yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut? Menurut saya, setelah saya melaksanakan pembelajaran tersebut, hasilnya belum maksimal, mungkin dikarenakan pembagian kelompok itu di dalam kelas terlalu banyak dalam satu kelompok, jadi belum maksimal hasilnya menurut saya seperti itu. Berarti kendala yang dihadapi adalah karena satu kelompok itu terlalu banyak. Sehingga siswa kurang aktif dan belum maksimal. Nah, untuk menghadapi mencarikan solusi hambatan yang terjadi tersebut, apa yang rencananya yang akan Ibu lakukan? Setelah melihat hasilnya yang belum maksimal, saya akan berusaha mengoptimalkan kembali tahapan-tahapan ketika melaksanakan pembelajaran tersebut. Terutama saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi pada 3 gaya belajar siswa saya, yaitu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Oh, begitu. Berarti kedepannya Ibu akan lebih mengoptimalkan ya tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu akan mengembangkan nanti di bidang sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Kalau misalnya dia audio, Ibu akan kasihkan sesuai dengan gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik. Oke. Kira-kira nih kedepannya kapan Ibu akan melakukan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan atau mengoptimalkan pembelajaran tersebut pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan akan Ibu laksanakan pada minggu depan ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, anak-anak mungkin akan lebih aktif. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Sampai jumpa lagi kita nanti di minggu depan. Mungkin saya akan masuk lagi ke kelas Ibu. Terima kasih ya Ibu Esa. Terima kasih Bu Esa. Kami sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, sudah memenuhi
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan juga terpenuhi dari proses yang pasca observasi sudah berjalan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Surtini sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 yang sudah bersedia hadir pada kali ini. Saya sebagai guru penggerak angkatan ke-8 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.